Jadi ada 4 orang, Rasman, Firdaus, Elida Neti, dan Ade Suryani. Ya ampun, nih orang nggak ada menyerahnya ya. Nggak ada lagi. 420 miliar, maka adanya akan diambil disita untuk sebagai bayar uang pengganti itu. Konflik Hotman Paris dan Rasman Nasution, titik didihnya makin panas membara. Aksi saling serang kian gencar, namun Rasman makin terseret dalam pusaran kasus-kasus hukum. Aksi dirinya bersama tim pengacara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dinilai jauh dari sopan santun menyeret mereka ke polisi. Pihak pengadilan buat laporan, serta Hotman pun diperiksa sebagai saksi. Benarkah Rasman dan tim kuasa hukum bakal diseret ke tahanan? BAP saya sudah selesai hari ini, ada 25 pertanyaan. Yang dilaporkan adalah pasal 207, 217, dan 335 KUH pidana, dan ada 4 nama yang disorot di BAP saya, yaitu 1 Rasman Nasution, 2 Firdaus, 3 yang juga mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan, yaitu istrinya Rasman, namanya Ade Suryani, dan juga kuasa hukumnya yang cewek yang mak-mak itu siapa? Elida Neti. Jadi ada 4 orang, Rasman, Firdaus, Elida Neti, dan Ade Suryani. Tapi kalau Hotman, beda cerita, bos. Saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah di kasus ini. Dan kita kan buka-bukaan. Ini ada beda kasus. Dengan Hotman, saya yakin saya tidak akan tenggelam. Bakal ada panggilan yang lain-lain, bakal ada pemeriksaan ahli. Menurut penyidik, 3 hakim sudah di BAP juga, sudah selesai. Ini benar-benar sangat cepat. Kasus-kasus hukum kian menjerat Rasman. Besar kemungkinan ia bakal ditetapkan sebagai tersangka serta diseret ke penjara. Terperosok dalam lembah kasus yang pelik, Rasman tak ciut nyali, meski Hotman lantang menghimbau polisi untuk segera menahan dirinya. Saya pun sebagai warga Indonesia menghimbau kepada Bapak Kapolri, karena ini tindakan pertama dalam sejarah peradilan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di mana di depan hakim, depan meja sidang berani mengatakan koruptor, dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini kayak Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Kita semua ingin melakukan perbaikan. Kita tidak ingin ada benturan. Kalau kita mau benturan, pasti ada yang kita senggol badannya. Enggak, justru saya yang terdorong. Maka dengan tulus ikhlas kita datang ke sana. Nah, jadi silakan. Nah, Hotman bilang akan jadi ini, akan jadi itu. Silakan. Tapi satu yang kalian ingat. Kalau tindakan kami di pengadilan berimplikasi hukum bagi kita, kami sebagai seorang lawyer profesional telah meminta maaf dengan resmi, terus dianggap juga sebuah pelanggaran, dan kami kalau itu terfaktakan, kami akan terima. Kalau Rasman dan Firdaus ini tidak ditahan segera, ya, bagaimana
pandangan rakyat Indonesia dan rakyat dunia terhadap hakim dan pengadilan kita sudah dihina begitu kasar dengan cara disiarkan live secara TikTok yang sudah dipersiapkan secara matang dengan tim yang komplit. Berniat menyerang Hotman, Rasman malah kena batunya. Aksi tak terpuji di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Utara makin menyeretnya ke dalam dasar kehancuran. Nyaris semua pihak keras mengecam tindakan yang dipandang tak sopan itu. Disudutkan sesudut-sudutnya. Rasman bersama tim kuasa hukum, terkhusus Firdaus, menulis surat permohonan maaf kepada pihak Mahkamah Agung. Dengan permohonan maaf ini akan disambut positif oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya. Apalagi tadi teman-teman berdiskusi menjelang Ramadan dan banyak tim hukum teman-teman juga. Ya sogianya ini adalah perbuatan dari teman-teman dan kami semua yang itu kami lakukan sebagai manusia tempatnya salah dan khilaf. Dan karena ini adalah sebuah kekhilafan, kesalahan yang tentu tidak ada maksud untuk merendahkan satu lembaga dan atau penguasa, apalagi memfitnah atau mencemarkan. Dia sudah sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan terburuk yang dilakukan oleh seluruh umat pengacara di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dia sudah sadar dia akan kehilangan bisnis. Kami tidak bermaksud untuk membela diri, tapi permohonan maaf atas kekhilafan kami karena semua manusia tidak terlepas dari khilaf dan dosa. Jadi menjelang bulan puasa ini kami juga buat permohonan maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Ketua Mahkamah Agung mau mendengarkan kami, mau memberikan ruang kepada kami untuk membenahi diri. Akankah pihak Mahkamah Agung terima permintaan maaf dan memaafkan tindakan Rasman bersama tim pengacara? Sejauh ini pihak Mahkamah Agung belum buka suara. Yang pasti proses hukum terus berlanjut. Pun Hotman sendiri sama sekali tak luluh hati, sekalipun Rasman berniat damai. Kalau untuk Rasman dari Hotman, lu kasih berlian lebih mahal dari berlian gua pun nggak akan minta maaf gua. Kalau gua dikasih bukit uranium 700 ton, gua mikir-mikir. Tapi itu kan lawakan ya. Izin basnya itu, berita acara sumpahnya dicabut sehingga dia tidak bisa beracara lagi di Indonesia ini karena sangat memalukan. Selama dia belum dicabut basnya, berita acara sumpah, maka dia masih sah sebagai pengacara. Nah, yang bisa mencabut itu siapa? Nah, kan Mahkamah Agung, ya kan? Artinya dia tidak lagi layak sebagai pengacara. Hotman, kapanpun saya tunggu dia,